Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beta Permadani dan teman saya Rina Wahyuning Utami akan mempresentasikan chapter 4, membangun kehadiran e-commerce melalui situs web, situs mobile, dan aplikasi. Pahami pertanyaan yang harus Anda tanyakan dan jawab, serta langkah-langkah yang harus Anda ambil dalam mengembangkan keberadaan e-commerce. Pertanyaan yang harus Anda tanyakan dan jawab ketika mengembangkan kehadiran e-commerce meliputi 1. Apa visi Anda dan bagaimana Anda berharap untuk pencapaiannya? Kedua, apa modal bisnis dan pendapatan Anda? Yang ketiga, siapa dan di mana target audiens? Yang keempat, apa karakteristik pasar? Yang keempat, dari mana asal konten? Dan terakhir, melakukan analisis SWOT. Dalam analisis SWOT meliputi kembangkan peta keberadaan e-commerce, kembangkan timeline, kembangkan anggaran terperinci, dan yang terakhir, jelaskan proses yang harus diikuti dalam pembangunan kehadiran e-commerce. Faktor-faktor yang harus Anda pertimbangkan ketika membangun situs e-commerce meliputi 1. Arsitektur perangkat keras, kedua, perangkat lunak, yang ketiga, kapasitas telekomunikasi, yang keempat, desain situs, yang kelima, sumber daya manusia, dan terakhir, kemampuan organisasi. Selanjutnya, kebijakan informasi yang ditetapkan. Yang pertama, kebijakan pribadi. Seperangkat pernyataan publik yang menyatakan bagaimana situs akan memperlakukan informasi pribadi pelanggan yang dikumpulkan oleh situs. Yang kedua, aturan aksesibilitas. Set objektivitas desain yang memastikan pengguna cacat dapat mengakses situs. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem atau metodologi untuk memahami tujuan bisnis dari suatu sistem dan merancang sesuai solusi. Untuk membangun situs web e-commerce melibatkan 5 langkah utama. Yang pertama, identifikasi tujuan bisnis spesifik untuk situs tersebut, dan kemudian kembangkan daftar fungsional sistem dan persyaratan informasi. Yang kedua, mengembangkan spesifikasi desain sistem, baik desain logis dan desain fisik. Yang ketiga, membangun situs baik oleh personal in-house atau dengan outsourcing semua atau sebagian tanggung jawab kepada kontraktor luar. Yang keempat, uji sistem meliputi pengujian unit, pengujian sistem, dan pengujian penerimaan. Yang kelima, menerapkan dan memelihara situs. Selanjutnya, fungsi dasar bisnis dan sistem yang harus dimiliki oleh situs e-commerce meliputi katalog digital, memungkinkan sistem menampilkan barang menggunakan teks atau gambar. Yang kedua, basis data dan produk, memberikan informasi produk serta deskripsi, nomor penyimpanan, dan tingkat persediaan. Yang ketiga, pelacakan di tempat pelanggan, memungkinkan situs membuat log situs untuk setiap kunjungan pelanggan, membantu mempersonalisasi pelanggan berbelanja, dan mengidentifikasi jalur dan tujuan pelanggan yang umum. Selanjutnya, keranjang belanja atau sistem pembayaran, menyediakan sistem pemesanan dan pembersihan kartu kredit yang aman dan opsi pembayaran lainnya.
Yang kelima, blog di tempat melibatkan pelanggan dalam percakapan. Yang keenam, database pelanggan, termasuk informasi pelanggan seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Selanjutnya, basis data penjualan, berisi informasi mengenai ID pelanggan, produk yang dibeli, tanggal pembayaran, dan pengiriman untuk dapat memberikan dukungan pelanggan purna jual. Server iklan, melacak perilaku situs prospek dan pelanggan yang datang melalui kampanye iklan email atau banner. Kesembilan, sistem pelacakan dan pelaporan situs, memantau jumlah pengunjung unik, halaman yang dikunjungi, dan produk yang dibeli. Yang terakhir, sistem manajemen inventaris, menyediakan tautan ke produksi dan pemasok untuk memfasilitasi penambahan pesanan. Masalah utama seputar keputusan untuk melakukan outsourcing pengembangan situs dan atau hosting. Keuntungan membangun situs in-house meliputi kemampuan untuk mengubah dan menyesuaikan situs dengan cepat sesuai permintaan pasar. Kedua, kemampuan untuk membangun situs yang melakukan apa yang dibutuhkan perusahaan. Dan adapun kerugian membangun situs in-house meliputi yang pertama, biaya mungkin lebih tinggi. Resiko kegagalan mungkin besar mengingat kompleksitas masalah seperti keamanan, privasi, dan manajemen inventaris. Yang ketiga, prosesnya mungkin lebih memakan waktu daripada jika Anda menyewa perusahaan spesialis luar untuk mengelola upaya tersebut. Yang terakhir, staf mungkin mengalami kurva belanja yang lebih lama yang menunda masuknya Anda ke pasar. Menggunakan template desain memangkas waktu pengembangan, tetapi template seperti tak juga dapat membatasi fungsionalitas. Keputusan serupa juga diperlukan mengenai outsourcing hosting situs versus menjaganya tetap di rumah. Mengandalkan vendor luar untuk memastikan bahwa situs tersebut hidup 24 jam sehari, menempatkan beban keandalan pada orang lain sebagai imbalan untuk biaya hosting bulanan. The downside adalah bahwa jika situs memerlukan upgrade cepat karena lalu lintas yang padat, perusahaan hosting yang dipilih mungkin atau tidak mungkin mengimbangi. Keandalan versus skabilitas adalah masalah dalam hal ini. Mengidentifikasi dan memahami pertimbangan utama terlibat dalam memilih server web dan perangkat lunak server merchant e-commerce. Situs web awal menggunakan arsitektur sistem satu tier dan terdiri dari komputer server tunggal yang mengirim halaman web statis kepada pengguna yang mengajukan permintaan melalui browser mereka. Fungsionalitas yang diperlukan dari situs web saat ini membutuhkan pengembangan arsitektur sistem multi-tier yang menggunakan sebagian server web khusus, serta tautan di backend yang sudah ada atau database perusahaan lama. Semua situs e-commerce memerlukan perangkat lunak server web dasar untuk menjawab permintaan dari pelanggan untuk halaman HTML dan XML. Saat memilih perangkat lunak server web, perusahaan juga memiliki sistem operasi yang akan dijalankan situs. Apache yang dijalankan pada situs Unix adalah pemimpin pasar. Server web menyediakan sejumlah layanan termasuk memproses permintaan HTML pengguna, layanan keamanan, transfer file, mesin pencari, pengambilan data, email, dan alat manajemen situs. Perangkat lunak server dinamis memungkinkan situs untuk mengirim konten dinamis, bukan statis, tidak merubah informasi. Program server aplikasi web memungkinkan berbagai fungsi e-commerce termasuk membuat basis data pelanggan, membuat program promosi email, dan menerima dan memproses pesanan serta banyak lagi layanan lainnya.
Perangkat lunak server Marja e-commerce, paket perangkat lunak penting lainnya yang menyediakan tampilan katalog, penyimpanan informasi dan pelacakan pelanggan, pengambilan pesanan atau keranjang belanja, dan pemrosesan pembelian kartu kredit. Suite e-commerce dapat menghemat waktu dan uang, tetapi kustomisasi dapat secara signifikan menaikkan biaya. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika memilih rangkaian e-commerce yang meliputi fungsionalitasnya, dukungan untuk modal bisnis yang berbeda, alat manajemen situs visual dan situs pelaporan, kinerja dan stabilitas, konektivitas ke sistem bisnis lainnya, kepatuhan terhadap standar, dan kemampuan global dan multikultural. Memahami masalah yang terlibat dalam memilih perangkat keras yang paling tepat untuk situs e-commerce. Kecepatan, kapasitas, skalabilitas adalah 3 pertimbangan penting ketika memilih sistem operasi. Karenanya perangkat keras yang digunakannya. Untuk mengevaluasi seberapa cepat situs, perusahaan perlu menilai jumlah pengguna simultan yang diharapkan oleh situs, sifat permintaan mereka, jenis informasi yang diminta, bandwidth yang tersedia untuk situs. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan memberikan panduan mengenai prosesor yang diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan, dan beberapa kasus kekuatan pemrosesan tambahan dapat meningkatkan kapasitas sehingga meningkatkan kecepatan sistem. Alat perangkat lunak yang bisa digunakan untuk mencapai tingkat interaktif situs web yang tinggi dan personalisasi pelanggan meliputi script command gateway interface, satu set standar untuk komunikasi antar browser dan program pada server yang memungkinkan interaksi antara pengguna dan pengguna lainnya. Yang kedua, Active Server Pack, sebuah alat Microsoft yang juga memungkinkan interaksi antara browser dan server. Yang ketiga, Java Applet, program yang ditulis dalam bahasa program Java yang juga menyediakan interaktivitas. Yang keempat, JavaScript digunakan untuk memfasilitasi input pengguna seperti mail address. Selanjutnya, ActiveX and VB-Scripts. Yang terakhir, cookies, file text yang disimpan pada hard drive pengguna untuk memberikan informasi mengenai pengguna dan pelanggan masa lalu situs web. Berikutnya, skalabilitas juga merupakan masalah penting. Meningkatkan pasokan pemrosesan untuk memenuhi permintaan dapat dilakukan melalui: pertama, penskalaan vertikal, meningkatkan daya pemrosesan perangkat keras tetapi mempertahankan jumlah server yang sama. Yang kedua, penskalaan horizontal, menambah lebih banyak perangkat keras pemrosesan yang sama. Yang terakhir, memperbaiki arsitektur pemrosesan, mengidentifikasi operasi dengan beban kerja yang serupa, dan menggunakan server khusus yang disesuaikan untuk setiap jenis beban. Selanjutnya, mengidentifikasi alat tambahan yang dapat meningkatkan kinerja situs web. Selain menyediakan situs web yang cepat, perusahaan juga harus berusaha keras untuk memilih situs yang direncanakan dengan baik yang mendorong pengunjung untuk membeli. Membangun interaktivitas, meningkatkan efektivitas situs, serta halnya teknik personalisasi yang memberikan kemampuan untuk melacak pelanggan saat mereka mengunjungi situs. Yang terakhir, memahami pertimbangan penting yang terlibat dalam pengembangan situs web seluler dan membangun aplikasi seluler. Yang pertama, saat mengembangkan kehadiran seluler, penting untuk memahami perbedaan antara situs web seluler, aplikasi web seluler, dan aplikasi asli. Yang kedua, langkah pertama adalah mengidentifikasi tujuan bisnis karena mereka membantu menentukan jenis kehadiran
seluler mana yang terbaik. Yang ketiga, desain harus mempertimbangkan batasan platform seluler. Yang terakhir, mengembangkan situs web seluler kemungkinan menjadi opsi yang paling murah. Aplikasi web seluler membutuhkan lebih banyak usaha dan biaya. Aplikasi asli cenderung yang paling mahal untuk dikembangkan. Sekian presentasi dari kami tentang pembangunan kehadiran e-commerce dalam situs web, situs mobile, dan aplikasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.